Konon, dalam kitab-kitab kuno, ada makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum manusia. Dikatakan dalam kitab kuno tersebut bahwa makhluk itu adalah bangsa Nisnas. Menurut syariat Islam, manusia tidak diciptakan di bumi, tapi yang diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat atau ditunjuk Allah sebagai khalifah atau pengganti penerus di muka bumi, atau sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang diganti. Dengan kata lain adalah Adam bukanlah makhluk pertama di bumi, tetapi ia adalah manusia pertama dalam ajaran agama samawi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Itu yang menjadi kegusaran para malaikat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Al-Baqarah ayat 30. Lantas, apakah bangsa Nisnas ini merupakan makhluk yang menghuni sebelum Nabi Adam alaihi salam? Wallahu a'lam bishawab. Selamat datang di channel Gap News. Namun sebelum lanjut, untuk mendukung kami agar terus berkembang, tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan info dan hal menarik yang ada di dunia ini. Mereka berkuasa di bumi jauh sebelum Nabi Adam diturunkan, bahkan jauh sebelum Azazil dikenal sebagai iblis yang dilaknat. Sekali waktu Azazil diutus ke bumi dengan memimpin sepasukan malaikat untuk menghancurkan bangsa-bangsa perusak, Azazil adalah makhluk paling alim dan bertakwa di luar jenis makhluk bernama malaikat. Sejumlah versi meyakini bahwa bangsa Nisnas atau Nasnas, makhluk sebelum Nabi Adam yang telah membangun peradaban Atlantis dan Lemurian. Mereka menguasai teknologi tinggi hingga mampu menciptakan persenjataan. Mereka telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir, pesawat antariksa, hingga teknik pengolahan dan peleburan logam yang sangat canggih. Dalam beberapa literatur dan kitab-kitab kuno disebutkan bahwa bangsa perusak di muka bumi pada masa itu adalah bangsa Nisnas dan Jin. Dengan persenjataan canggih itu, mereka berperang, menindas sesamanya, dan saling menumpahkan darah. Bumi pun rusak akibat perang. Mereka mirip manusia, tapi bukan bangsa manusia. Mereka hidup layaknya manusia. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan. Mereka juga berperadaban, memiliki kerajaan, mendirikan kota, membangun jembatan, membuat mesin-mesin canggih, dan berperang antar sesama. Satu kelebihan mereka yang luar biasa adalah kemampuan telepati. Teknologi mereka sangat maju, lebih dari teknologi pada saat ini, dan mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Ras mereka ada yang sangat mirip manusia, namun memiliki sayap. Ada pula yang berbadan manusia berkepala hewan, ataupun sebaliknya. Musnahnya bangsa Nisnas. Melihat kedatangan pasukan langit, makhluk-makhluk itu sangat panik. Mereka dimusnahkan bersama kesombongan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Mereka dimusnahkan dari planet bumi untuk digantikan oleh khalifah yang baru, yaitu Nabi Adam. Ilmu pengetahuan saat ini menyebut Nabi Adam dan semua keturunannya dengan istilah Homo sapiens. Beberapa catatan menyebutkan bahwa sebagian kecil di antara bangsa Nisnas
berhasil menyelamatkan diri. Ada pula yang melarikan diri ke bawah samudra di palung-palung terdalam. Ada yang melarikan diri ke dalam rongga bumi dan membangun peradaban mereka kembali. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi, dekat kutub utara. Salah satu tempat yang dipercaya menyisakan peninggalan bangsa Nisnas adalah Spitsbergen. Di kota ini terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Muncul teori bahwa pada zaman tersebut, makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi. Tak heran di berbagai penjuru dunia, kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Orang-orang juga menghubungkannya dengan Putri Duyung. Dengan sisa-sisa teknologi antariksa yang mereka miliki, mereka menyebar ke planet-planet yang jauh untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sesekali mereka kembali berkunjung ke bumi dan manusia modern menyebut mereka dengan istilah alien. Pesawat-pesawat antariksa mereka sangat misterius bagi manusia di bumi, sehingga disebut sebagai benda terbang tak dikenal atau Unidentified Flying Objects, atau yang biasa dikenal UFO. Berbagai artefak kuno mengisyaratkan bahwa mereka sudah kerap kali mengunjungi berbagai peradaban kuno di masa lampau. Laporan UFO sightings atau penampakan UFO bahkan berjumlah ratusan dari berbagai penjuru dunia sampai hari ini. Artefak yang ditemukan sejumlah arkeolog di Turki pada 1973, seperti dikutip dari Ancient Code, sangat mencengangkan bagi para ilmuwan. Artefak itu ditemukan di kota Tuspa yang kini bernama Toprakali. Para arkeolog memperkirakan artefak itu berusia lebih dari 3.000 tahun, terbuat dari batu mulia berbahan lunak. Artefak itu digambarkan seperti patung mirip roket atau pesawat luar angkasa yang jelas terlalu modern di zamannya. Merujuk buku Seharia Sitin, The Earth Chronicles Expedition, benda itu berbentuk kerucut dengan panjang 23 cm, tinggi 9,5 cm, dan lebar 8 cm. Terdapat juga satu mesin besar dan 4 knalpot di bagian belakangnya. Di bagian tengah terdapat ruang yang mirip kabin atau kokpit dengan pilot tunggal. Jelas terdapat satu pilot duduk, namun sayangnya kepala patung itu sudah tidak ada. Sejumlah arkeolog yang meneliti mencoba menerka maksud artefak misterius ini. Menurut mereka, artefak ini merupakan elemen kunci dalam teori astronot kuno. Sementara yang lain mempercayai bahwa orang-orang Turki kuno pernah melihat alien atau makhluk luar angkasa terbang melintasi wilayah kerajaan Urartu pada masa itu. Saukalos sering melakukan perjalanan lintas negara untuk mencari fakta bahwa alien tidak hanya mengunjungi bumi, tetapi juga memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Tempat-tempat itu katanya termasuk Mesir, tempat ia dan timnya menjelajahi Saqqara, tanah pemakaman kuno yang luas dan kuno, dan lokasi ruang bawah tanah yang disebut Serapeum. Saukalos mencatat bahwa dia tidak menyatakan bahwa alien membangun peti-peti tersebut. Ia justru merasa alien mewariskan pengetahuannya dan memberitahu nenek moyang manusia mengenai cara pembuatannya. Selain Mesir, Saukalos mengatakan kalau ada banyak tempat di dunia yang menjadi penanda kedatangan alien di bumi. Dia menyarankan orang-orang yang penasaran dengan alien untuk lebih sering berkunjung ke museum yang ada di negaranya, karena mungkin saja ada pertanda hubungan antara alien dan nenek moyang manusia melalui artefak yang dipajang di sana. Tetapi, jika benar-benar ingin melintasi dunia untuk mencari bukti keberadaan alien, Saukalos mengatakan Mesir dan Peru wajib didatangi.